Mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu buat anak-anak yang ada di rumah. Hai Ibu Guru Nova, hari ini kita berjumpa lagi dengan anak-anak yang ada di rumah. Betul sekali. Ibu Guru Nova senang? Sangat senang. Nah, Ibu Guru Jen senang sekali juga boleh berjumpa kembali dengan anak-anak. Sekarang kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum ibadah dimulai, Ibu Guru mau tahu dulu kabarnya anak-anak di rumah. Ibu Guru tanya ya, bagaimana kabar anak-anak yang ada di rumah? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Semua harus bersuka cita, semua harus semangat karena hari ini kita mau beribadah. Ayo semuanya berdiri. Ayo berdiri. Kita menyanyi pujian halo halo, hello hello, hola hola. Semua bergerak ya. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Ya, masih dalam keadaan berdiri, mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan, Amin. salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah bersama. Salam juga. Ya anak-anak, sekarang kita akan membaca Mazmur 85 pada ayat yang kedua. Tapi semua bisa duduk kembali ya Ibu Guru Jen. Ya oke. Mazmur 85 ayat yang kedua. Firman Tuhan, Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Amin. Amin. Ya, anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, semua siap? Siap Bu Guru. Ya, oke. Semua tenang. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Sisil. Nah, sebelum kita mendengarkan dan berdoa, mari kita bernyanyi bersama Alkitab Buku Terindah. Ayo semua berdiri, kita bergoyang bersama. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, letakkan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah online SMGT.
Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu. Tuhan berkati kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, sehingga kami boleh dapat mengerti dan ajar kami untuk boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat Ibu Guru Sisil yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, beri hikmat sehingga Ibu Guru Sisil boleh dapat bercerita dengan baik. Ini kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, shalom anak-anak yang ada di rumah. Nah, sudah siap dengar cerita ya? Nah, duduk yang manis, Ibu Guru mau cerita. Nah, suatu hari Tuhan Yesus tiba di Kapernaum. Lalu ketika Tuhan Yesus tiba di Kapernaum, dia pergi ke sebuah rumah ibadat lalu mengajar di sana. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar, banyak orang yang berkumpul ingin mendengar Tuhan Yesus mengajar. Nah, beberapa orang yang ada di sana mendengar lalu pergi ke rumah orang yang lumpuh. Mereka ingin membawa orang lumpuh itu supaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Karena mereka sangat senang karena Tuhan Yesus datang. Mereka membawa orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya. Mereka menandu dia. Lalu mereka membawa orang lumpuh itu ke rumah ibadat. Ketika sampai di rumah ibadat, wah ternyata rumah ibadat itu full. Mereka tidak bisa masuk ke dalam. Lalu orang-orang yang membawa orang lumpuh itu berpikir, bagaimana ya caranya supaya kita bisa membawa orang ini datang kepada Tuhan Yesus? Lalu mereka melihat atap. Wah, kita bawa melalui atap saja. Kita pakai tali. Lalu mereka naik ke atas, mengambil tali, lalu menurunkan orang lumpuh itu tepat di hadapan Tuhan Yesus. Lalu ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu, tergeraklah hatinya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan begini kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Wah, ketika mendengar hal itu, orang-orang atau ahli-ahli Taurat yang ada di sana marah sekali. Wah, kenapa Tuhan Yesus ini mengampuni dosa orang? Dia kan tidak punya hak untuk mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa orang-orang. Lalu orang Farisi itu bertanya kepada Tuhan Yesus, atas kuasa apa kamu mengampuni dosa orang? Kamu itu berdosa kalau melakukan hal itu. Karena hal itu hanya boleh dilakukan oleh Tuhan saja. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mengatakan begini. Karena kamu tidak percaya atas kuasa yang ada padaku, maka aku akan menyembuhkan orang lumpuh ini agar kamu percaya bahwa aku berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, berdirilah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Dan seketika itu juga orang lumpuh yang sudah lumpuh lama sekali, dia langsung berdiri, dia mengangkat tempat tidurnya lalu berjalan. Semua orang yang melihat hal itu kagum dan kaget sekali. Mereka tidak percaya tetapi mereka bisa melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Ternyata Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. Dia bisa melakukan segala hal. Bahkan hal yang mustahil pun Tuhan Yesus bisa lakukan karena memang dia berkuasa. Semua orang yang melihat hal itu lalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak yang ada di rumah kita bisa melihat ya bahwa Tuhan Yesus ternyata berkuasa. Dia berkuasa bahkan untuk mengampuni dosa setiap anak-anak Tuhan, setiap umat manusia. Karena Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita, makanya dia mengampuni dosa-dosa kita, termasuk anak-anak yang di rumah beserta dengan ibu guru. Tuhan Yesus datang untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Sekian cerita kita minggu ini, judulnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Bahannya terambil dari Markus 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Semua jangan lupa baca di rumah ya. Ya, anak-anak yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab dari Ibu Guru Sisil. Nah, dari cerita tadi kita semakin tahu bahwa kita benar-benar memiliki Tuhan yang
Hebat, Hebat. Tuhan yang sangat ajaib karena mampu menyembuhkan orang lumpuh. Selain itu Tuhan juga sangat mengasihi kita. Melalui kasih-Nya, Dia mau dengan sukarela mengampuni dosa-dosa kita. Betul sekali Bu Guru Jen. Ya, nah sekarang kita mau menyanyi lagi Bu Guru. Ayo, kita Semuanya bernyanyi. berdiri, kita naikkan pujian Yang Lumpuh Berjalan. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku ajaib, luar biasa. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku ajaib, luar biasa. Yesusku ajaib. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan membawakan persembahan syukur kita. Kita persiapkan persembahan yang sudah diberikan oleh mama bapak yang ada di rumah. Semuanya persembahannya dilipat dengan baik dan kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan kita berikan, kita naikkan pujian, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Nah, anak-anak di rumah sekarang kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa buat persembahan yang telah kami bawa bersama. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar persembahan ini dapat berbau harum di hadapan Tuhan dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan yang berkati anak-anak yang berada di rumah. Tuhan Yesus senantiasa jaga dalam mereka bermain, dalam mereka belajar beraktivitas di rumah. Karena pandemi, Tuhan Yesus tetap memberikan mereka roh kerajinan agar mereka tetap tekun dan rajin dalam belajar. Tuhan Yesus berkati dalam mereka bermain agar senantiasa juga mereka tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus berkati kedua orang tua yang senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan, terkhusus buat orang tua yang juga saat ini juga masih bekerja. Tuhan Yesus tetap memberkati mereka dalam masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa kasih kemuliaan-Mu, sehingga mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang sakit, bahkan orang tua yang juga mungkin sedang keadaan lemah. Tuhan Yesus berkati agar mereka dapat disembuhkan oleh kuasa Tuhan, sehingga mereka dapat melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh baik dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus berkati bangsa kami ya Bapa, yang saat ini terjadi begitu banyak hal, bencana alam, bahkan pandemi yang juga masih sementara berlangsung. Tuhan Yesus tetap berkati bangsa kami. Kami meyakini ketika segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, maka kami meyakini Tuhan pasti juga senantiasa akan terus menyertai dan melindungi kami dan memberkati kami, terkhusus buat pemerintah yang juga menanggulangi setiap hal dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami, sehingga mereka senantiasa Tuhan pakai untuk menjaga dan melindungi kami. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam memimpin bangsa kami ya Bapa. Berkati
Kota Makassar ya Bapak, tempat kami berpijak. Berkati gereja Tuhan di tempat ini yang senantiasa melayani Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati agar agar gereja kami ya Bapa tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Ini doa kami, suruh sembahyang kami. Dengarkan setiap permohonan kami yang kami bawa hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Markus pasal 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Anak-anak semua bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua katakan amin. Ya, masih berdiri. Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dan kita naikkan pujian Hujan Berkat. Sambil bertepuk tangan ya. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Hari ini, saya Ibu Guru Jen, saya Ibu Guru Nova, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Karena Tuhan